Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Profesi Manajemen Angkatan 39 akan mempresentasikan hasil laporan kami. Dan dari pendahuluannya kami mengangkat sebuah landasan bahwa keperawatan merupakan salah satu profesi, dan profesi ini bagian dari masyarakat yang akan terus-menerus berkembang dan mengalami perubahan. Dan seiring dengannya ada perubahan, tuntutan global juga menuntut agar perkembangan ini dapat terkelola dengan baik. Nah, dengan demikian kami mendapatkan kajian situasi yang kami laksanakan, dan kami berfokus ingin mengkaji tentang discharge planning di ruangan. Dan ruangan yang kami kaji tersebut adalah ruangan Ajalea di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dan tujuannya ini adalah untuk mampu melakukan manajemen unit sesuai konsep dan langkah-langkah manajemen keperawatan. Dan tujuan khususnya antara lain mendapatkan data kajian di ruang Ajalea, tetapi data merupakan sumbernya dari data sekunder. Yang kedua, merumuskan masalah yang ditentukan dari hasil pengkajian di ruang rawat Ajalea. Yang ketiga, menyusun masalah. Yang keempat, menyusun rancangan strategis di ruang rawat inap Ajalea. Baik, di sini adapun kajian situasi terdiri dari visi misi Rumah Sakit Hasan Sadikin. Yang pertama, menjadi institut kesehatan yang unggul dan transformatif dalam meningkatkan status kesehatan transformatif dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat transformatif leader in healthcare. Misi rumah sakit yaitu pertama, menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna dan prima yang terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian. Yang kedua, menyelenggarakan sistem rujukan pelayanan kesehatan berjenjang dan bermutu. Ketiga, melakukan transformasi dalam mewujudkan status kesehatan masyarakat yang lebih baik. Adapun di sini moto rumah sakit yaitu Your Health is our priority. Sifat dan maksud tujuan di rumah sakit ini yaitu RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung merupakan rumah sakit kelas A yang menjadi rujukan tertinggi atau top referral hospital di Provinsi Jawa Barat, juga menjadi rumah sakit rujukan nasional dan rumah sakit pendidikan. RSAS merupakan rumah sakit vertikal yang langsung diawasi oleh Kementerian Kesehatan. Untuk kajian situasi ruangan Ajalea, yaitu visi misinya masih mengacu pada misi Rumah Sakit Hasan Sadikin, yaitu untuk sifat kekaryaan. Yang pertama ada fokus telaah. Di sini fokus telaah pada ruang Ajalea yaitu merupakan ruang rawat inap kelas 1, 2, dan 3. Pasien yang berusia dewasa berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pasien dengan masalah persyarapan, pasien dengan bantuan dana BPJS atau umum atau kontraktor. Untuk lingkup garap yaitu upaya pemenuhan KDM atau kebutuhan dasar manusia yang terjadi akibat perubahan fisiologis pada sistem persarapan. Pemberi pelayanan langsung, pendidikan kepada keluarga, dan penelitian. Masalah keperawatan yang sering dialami meliputi gangguan mobilitas fisik, memicu kejadiannya dekubitus, gangguan perfusi jaringan serebral, bahkan terjadi defisit perawatan diri. Untuk basic intervensi di ruang Ajalea ini yaitu yang pertama, ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakmauan pasien maupun keluarga dalam pemenuhan dasar pasien yang berkaitan dengan penyakit persarapan. Adapun di sini letak ruang Ajalea yaitu terletak di bagian barat Rumah Sakit Hasan Sadikin di antara ruang rawat jalan dan gedung. Untuk kajian terhadap pasien, yang pertama yaitu karakteristik pasien di ruang Ajalea ini yaitu dewasa yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang mengalami penyakit gangguan sistem persarapan. Untuk tingkat ketergantungan yaitu pasien yang memiliki tingkat ketergantungan sebanyak 4 pasien yang berada di ruang HCU dan 24 pasien lainnya berada di tingkat ketergantungan atau partial care dan minimal care.
Di sini di Rumah Sakit Hasan Sadikin yaitu adapun manajemen asuhannya, yang pertama ada alur pelayanan rawat inap, ada alur tindakan, ada timbang terima. Di sini di ruang Azalea, timbang terimanya yaitu dilakukan setiap penggantian shift melalui lisan atau verbal dan observasi secara langsung ke ruangan pasien atau bedside menggunakan metode komunikasi timbang terima yang dilakukan oleh perawat di ruang Azalea menggunakan SBAR dan TBAK. Untuk pengelolaan pasien di ruang Azalea ini, setiap pasien dilakukan tindakan sesuai yang dibutuhkan pasien selama proses perawatan. Menggunakan aplikasi pendekatan proses asuhan keperawatan berdasarkan peraturan Kemenkes nomor 10 tahun 2015. Untuk manajemen unit di ruang Azalea ini, yang pertama kajian sumber daya atau MEN. Di ruang Azalea ini ada 16 orang dengan jenjang pendidikan, 5 orang sarjana, 3 orang pasca sarjana, dan 8 orang diploma. Jadi jumlah tenaga perawat yang dibutuhkan menurut metode GILS yaitu sebanyak 18-19 orang. Untuk kajian money yaitu sumber keuangan ruang Azalea secara khusus dikelola langsung oleh manajemen keuangan rumah sakit. Selain itu juga mekanisme pembayaran biaya perawatan untuk pasien di ruang Azalea melalui BPJS umum, BPJS PBI. Untuk kajian material di ruang Azalea ini, yang pertama lingkungan fisik, terdiri dari lantai, kamar rawat, ruang HCU, nurse station, gudang, dan adapun media informasinya di ruang Azalea seperti poster, leaflet, dan tempelan di dinding. Adapun di sini ruang dokter, koridor, ruang pendidikan, langit-langit, dan pintu pencahayaan. Untuk lingkungan non-fisik yaitu hubungan perawat dan klien dengan berjalan baik dan sesuai dengan protokol keperawatan. Hubungan antar perawat selalu baik dan selalu menggunakan teknik komunikasi secara SBAR dan TBAK pada saat menjelaskan kondisi pasien. Yang ketiga yaitu hubungan perawat dengan profesi lain atau dokter tata usaha maupun cleaning service. Selanjutnya yaitu ada kajian metode, yaitu kajian metode yang digunakan di ruang Azalea ini yaitu menggunakan metode tim. Sedangkan untuk kajian marketing, ruang Azalea ini tidak memiliki kewenangan dalam mengatur marketing karena yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Kegiatan marketing ini terpusat dilakukan oleh manajemen Rumah Sakit Hasan Sadikin. Di sini di ruang Azalea untuk penerapan IPSG-nya yaitu ruang Azalea sudah menerapkan IPSG sesuai dengan protokol yang dimana menurut Siduki pada tahun 2018 IPSG yaitu merupakan yang pertama identifikasi pasien dengan benar, komunikasi efektif, manajemen pengelolaan obat, penandaan bagian yang dioperasi, pencegahan infeksi, dan risiko jatuh. Di sini di ruang Azalea district planning-nya yaitu di ruang Azalea sudah menerapkan district planning bagi pasien yang mengalami gangguan imobilisasi dan dilakukan kepada klien dan keluarga klien saat klien masuk ruang Azalea, saat dilakukan proses keperawatan, dan pada saat pasien akan pulang ke rumah. Efektivitas perawat dalam melakukan desain planning ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pitrionola dan Velia pada tahun 2019 menyatakan bahwa hasil penelitian dapat disimpulkan terdapat lebih dari sebagian responden 50 atau 8% menyatakan pelaksanaan desain planning ini di ruang perawat kurang optimal karena hasil penelitian ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Betty 2016 yang dilaksanakan di RSAM Bukit Tinggi Sumatera menyatakan bahwa 38 responden mengatakan bahwa pelaksanaan desain planning ini kurang baik karena perawat menjelaskan bahwa dengan secara jelas terstruktur dan hanya menjelaskan secara lisan saja dan tidak disertai media saat penjelasan. Pendidikan merupakan salah satu fungsi rumah sakit
di mana aktivitas yang mengarah pada hal tersebut meliputi 1. Menurut Permenkes nomor 10 tahun 2015, pendidikan kepada klien dan keluarga. Yang kedua, pendidikan pada calon praktisi kesehatan. Berdasarkan website RSHS, disebutkan terdapat fasilitas meliputi kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, studi banding atau kunjungan kerja, dan kunjungan ke perpustakaan. Penelitian. Berdasarkan hasil wawancara dengan dosen pembimbing, disebutkan bahwa penelitian. Bab 3. Analisa data dan perencanaan. Analisa data. Ada aktual, yaitu yang pertama pelaksanaan discharge planning di ruang rawat inap sebanyak 33 orang atau 50,8% kurang optimal dikarenakan perawat hanya melakukan pemberian materi tanpa memperhatikan persiapan dan standar dari tindakan discharge planning. Yang kedua, di Sumatera Barat menunjukkan di RSAM Bukit Tinggi sebanyak 38% responden mengatakan pelaksanaan discharge planning kurang baik karena perawat tidak menjelaskan dengan secara jelas, terstruktur, dan hanya menjelaskan secara lisan saja, dan tidak disertai media saat penjelasannya, sehingga pasien lupa apa yang telah dijelaskan oleh perawat saat pelaksanaan discharge planning, menurut Betty tahun 2016. Ideal. 1. Pelaksanaan discharge planning idealnya dapat terlaksana dengan optimal secara terstruktur dengan pengembangan model discharge planning terintegrasi, menurut Agustin 2017. Kedua, proses discharge planning harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan multidisiplin dengan pengembangan model, layanan kesehatan yang terlibat, dan keluarga yang merawat pasien, menurut Potter and Perry 2006. Ketiga, discharge planning yang efektif harusnya mencakup pengkajian berkelanjutan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif tentang kebutuhan pasien yang berubah-ubah, pernyataan diagnosa keperawatan, perencanaan untuk memastikan kebutuhan pasien sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pemberi layanan kesehatan, menurut Kozir tahun 2004. Masalah ketidakefektifan pelaksanaan discharge planning. Tujuan jangka panjangnya mengoptimalkan pelaksanaan discharge planning secara terintegrasi. Tujuan jangka pendeknya, seluruh perawat melakukan discharge planning sesuai prosedur. Perencanaan. 1. Mengadakan rapat atau diskusi kepada seluruh pemberi asuhan discharge planning atau perawat untuk membahas mengenai pelaksanaan discharge planning yang terintegrasi. Yang kedua, melakukan diskusi terkait dengan penggunaan SOP discharge planning pada pasien. Yang ketiga, mendiskusikan proses discharge planning yang dilakukan oleh perawat untuk dapat melibatkan tenaga kesehatan yang lain. Yang keempat, membuat video edukasi tentang discharge planning terintegrasi. Yang kelima, membuat rancangan inovasi. Bab 4. Implementasi dan evaluasi. Diagnosanya, ketidakefektifan pelaksanaan discharge planning. Waktu, Sabtu 15 Agustus 2020. Implementasi, menyebarkan video edukasi tentang discharge planning terintegritas di halaman https YouTube SLRCY 2ZFK6Ki. Yang kedua, membuat rancangan inovasi berupa web berjudul DPO, Discharge Planning Online. Evaluasi hambatan karena situasi pandemi COVID saat ini menyebabkan keterbatasan berinteraksi secara langsung sehingga hanya dilakukan secara virtual, sehingga kurang tercapai. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. 1. Pasien dengan gangguan saraf cenderung memiliki waktu rawat yang lama, dan terkadang setelah mereka dipulangkan, kondisi pasien kambuh kembali. Kedua, berdasarkan jurnal Fitrianola dan Fardila 2019 menyatakan bahwa terdapat lebih dari sebagian responden atau
50,8% menyatakan pelaksanaan discharge planning di ruang rawat inap kurang optimal. Penelitian menurut Betty tahun 2016 yang menyatakan bahwa 38% responden mengatakan pelaksanaan discharge planning kurang baik karena perawat tidak menjelaskan dengan secara jelas, terstruktur, dan hanya menjelaskan secara lisan saja, dan tidak disertai media saat penjelasan, sehingga pasien lupa apa yang telah dijelaskan oleh perawat saat pelaksanaan discharge planning. Yang keempat, maka dari itu penting sekali dalam mengoptimalkan discharge planning terhadap ruang rawat inap saat pasien akan dipulangkan ke rumah. Sarannya, yang pertama, diharapkan setelah stase manajemen keperawatan dengan sistem daring seperti ini, mahasiswa praktek mampu melakukan kajian situasi dan dapat menerapkannya, serta dapat menentukan perencanaan keperawatan dan mampu melakukan implementasi berdasarkan perencanaan yang telah dibuat dan disesuaikan dengan evidence base yang terkait. Kedua, mahasiswa dapat mengimplementasikannya secara real dalam bentuk manajemen asuhan maupun manajemen unit sesuai dengan perencanaan efektivitas discharge planning.